Pengakuan ke-8. Sebab nikah adalah ide teraneh yang pernah ku tahu. Di jalanan Malioboro pulalah aku mengenal Didi Eka Tanjung. Proses perkenalanku dengannya sangat sederhana, lewat jasa seorang anak jalanan. Dia masih satu alma mater denganku, kampus Matahari Terbit. Dari tatapannya setengah berahi, aku tahu Didi terpesona terhadapku. Demikian pula denganku. Betapa tidak, saat dia mengenalku, hatiku diliputi rasa damai, sangat damai. Ia melihatku seperti ombak yang menghampiri pantai dengan sekuel waktu yang tertata teratur. Ia ungkapkan rasa cintanya, dan aku langsung menyambar cinta yang terlontar itu dengan sepotong kata, iya. Lelaki ini mengutarakan rasa cintanya kepadaku. Hahaha, cinta. Cinta katanya. Apa cinta? Bagiku cinta adalah abstraksi dari rasa ketertarikan, keterkaguman, keterpesonaan, sekaligus penasaran yang menuntut untuk dituntaskan. Penuntasan rasa ini akan dapat dilakukan melalui seks sampai penyatuan yang paling sempurna. Seks adalah titik orgasme yang tertinggi antara dua manusia. Seks, gairah, dan keterpesonaan itu lama-lama akan menjadi suatu fenomena dan menjadi sebuah grafik yang mendatar lalu memuncak dan kembali mendatar. Itulah cinta. Seks itu puncak cinta. Karena seks itu cinta, serta merta ku terima cintamu lelaki. Seks aku mau itu saja. Maka aku pun jalan dan jajan seks dengannya. Hubunganku dengan Didi yang masih dalam hitungan hari itu membuat hatiku terlena dan terus tertambat di jalanan. Aku pun sudah sangat jarang pulang ke rumah kontrakan saudaraku di Gedong Kuning. Ternyata ketakpulanganku membuat saudara-saudaraku gelisah. Sama kagetnya mereka ketika Rahmanidas Sira menelpon dan menanyakan diriku di Gedong Kuning. Wah, kami kira Nidas sama Anda. Dia itu sudah jarang pulang. Kalau ketemu, tolong dia suruh pulang ke sini dulu. Midas yang sudah lama kutinggalkan itu pun mencariku. Dan kebetulan menemukanku tepat sedang berpelukan di bibir jalan dengan Didi. Aku lihat dari mata Midas berkilatan api cemburu yang panas. Namun lelaki pencemburu ini tak pernah tahu bahwa dalam pelukan Didi yang kurasakan bukanlah kehangatan sebagaimana perempuan yang empuk kepayang ketika berada pertama kali di bawah rangkulan ketiak dan desakan otot lelaki. Tak, secuil pun kebahagiaan itu tak kukecap, sebab bawaanku selalu kegelisahan di tengah lalu lalang orang-orang. Apalagi Didi adalah lelaki posesif yang mengharapkan perempuan harus begini, harus begitu, sesuai dengan imaji yang bersarang di batok kepalanya tentang perempuan ideal. Usai pertemuan dengan Midas itu, aku pun mulai menghindar bertemu dengan Didi dan bergabung dengan anak-anak jalanan lain yang tak punya keinginan untuk menguasai lebih jauh atas tubuhku. Jalanan adalah tempat terbaikku karena aku tak tahan terkurung dalam 4 dinding kamar dan rangkulan posesif lelaki seperti Didi. Dan di jalanan tanpa Didi, merasa absurd itu memudar. Hidup seperti melayang. Aku seperti manusia tanpa dibebani rasa dosa. Segala petua kewajiban agama, janji-janji surga dan neraka. Di jalanan bersama anak-anak itu, aku merasa seperti manusia yang bebas.
Ternyata Didi membawa bencana lanjutan bagiku. Dia ngotot untuk minta nikah. Padahal aku adalah perempuan yang berpetualang dari pelukan laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain, yang bekerja sekuat-kuatnya, mengungkap harga diri yang busuk dari lelaki sebanyak yang aku bisa. Nikah itu hanya sekat untuk kita berekspresi setotal-totalnya, semau-maunya, hanya sekat. Dan aku tak mau menikah. Salahkah aku? Gilakah aku? Tidak. Aku hanya mau tahu seberapa besar kebusukan para lelaki dan menimbang bobot bebet gombal cintanya. Didi sama sekali tak sadar bahwa aku suka dengannya hanya kembang-kembangan saja. Hubunganku dengannya tak kurang, tak lebih semata hanya seksnya saja untuk pelampiasan kekosonganku. Lain tidak. Cinta, tai. Sehabis kulumat di kamar-kamar losmen di sekitar Malioboro, Umbul Harjo bagian selatan dan di kosnya, Didi sudah seperti yang lain-lainnya menimbulkan rasa muak di hatiku. Ternyata lelaki Palembang ini cuma segini harganya. Dia pun marah tak karuan melihatku yang sudah tak bergairah lagi dengannya. Kamu mau ninggalin aku ya? Menyuruh aku pergi? Tidak bisa. Tidak bisa. Memangnya kenapa? Bukankah kita tak punya ikatan janji selain having fun? Bukan begitu? Tidak bisa. Aku sudah memilihmu sebagai pacarku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin menikahimu. Dalam hati aku bergumam, mati aku. Maniak dan nekat juga ini lelaki. Dia memaksaku untuk menikah. Nikah katanya. Nikah adalah ide paling aneh yang pernah ku tahu. Tidak, nikah bagiku tak lain adalah pembirokrasian ego negatif dari cinta, yakni ego kepemilikan total yang berarti sebuah pemerkosaan dan pemenjaraan sebuah energi cinta yang dimiliki seseorang. Jujur kukatakan, setelah rasa penasaran diputuskan, sumber-sumber energi ini akan terus memproduksi energi baru untuk sebuah keinginan yang semakin menguat akan suatu sensasi baru. Juga menuntut untuk dituntaskan sebagaimana konsep perulangan dalam kehidupan ini. Kata Tuhan, hidup seperti gelembung-gelembung sabun. Itulah energi-energi cinta yang mampu menciptakan ribuan gelembung yang menanti untuk dituntaskan. Itulah alasanku mengapa aku menolak pernikahan, karena merupakan pemenjaraan energi cinta seseorang manusia yang di sisi lain akan tumbuh sepanjang ia hidup. Pernikahan dengan konsep kepemilikan selalu menjadi dinding penghalang dan senjata pembunuh semua energi cinta. Pernikahan adalah sebuah superioritas ego atas kepemilikan yang meledak-ledak. Sebuah ego mati yang dibirokrasikan dengan sangat sempurna. Persetan dengan nikah. Pernikahan merupakan pengebirian kedirian manusia karena ia mengabadikan ketergantungan seorang perempuan, si lemah, kepada lakinya. Dominasi itu secara nyata dan cantik difasilitasi tradisi. Perempuan pun akhirnya berhasil dirumahkan dan tersingkirkan dari gelombang kehidupan, sehingga posisinya semakin termarginalkan. Ia menjadi sangat jinak seperti kucing rumahan yang tak mengenali arus kehidupan, apalagi mengendalikannya. Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini tak lain tak bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah penampung sperma yang secara anarkis telah membelah-belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan.
Istilah pelacur dan anak haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan seks di luar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna lacur, dan tak pantas menyandang harga diri. Padahal, apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus istri? Posisinya sama. Mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, pernikahan itu adalah konsep aneh, sangat aneh, dan menurutku mengerikan untuk bisa aku percaya. Sejak aku di barisan jemaah pun, ritual pernikahan sudah demikian menggangguku. Bayangkan, waktu itu mereka hanya sibuk menikah dan lupa pada perjuangan. Kini semuanya telah menjadi omong kosong. Semuanya melebur dalam kehancuran. Aku tak percaya lagi dua-duanya. Tidak perjuangan, apalagi nikah. Pernikahan adalah penggantungan diri seorang perempuan. Di sana ada perbudakan. Ketika nikah, seorang perempuan telah menjadi pembantu. Bayangkan saja, dia hanya dihargai 100.000 untuk dipakai seumur hidup. Begitu murahnya. Nikah telah menjadikan perempuan kehilangan kekuasaan, kehilangan kemandirian, tak lagi punya daya tawar, dan ketika dicerai, dia hanya bisa menangis, menafakuri nasibnya yang tak berdaya. Aku tak mau digantung lelaki, dijadikannya pembantu, dan juga aku tak mau rahimku cuma menjadi penampung spermanya. Nikah hanyalah seks yang dilegalisasi. Kutolak dengan tegas menikah. Namun, semakin aku menolak, semakin gila. Didi merangsek, merapat, memaksa. Dia mengancamku. Kalau kamu tidak mau menikah denganku dan coba-coba lari, akan kubongkar rahasiamu ke orang tuamu bahwa kamu sering seks dengan banyak cowok. Aku juga bingung dan cemas dengan ancaman Didi itu. Kalau lari, rahasiaku bakal terbongkar. Padahal selama ini orang tuaku tak tahu bahwa aku petualang seks di lingkungan mahasiswa kampus Matahari Terbit. Aku takut apakah mereka masih bisa menerimaku lagi setelah mereka tahu anak bungsunya terlibat dalam free sex yang agresif dan terdepan. Setahu mereka, aku masih seorang aktivis Islam yang solihat dan getol berjuang bagi tegaknya hukum-hukum Tuhan di Indonesia. Tahu aku goyah, Didi terus menaikkan hulu daya terornya. Ia makin menjadi-jadi. Aku pun meluruh. Baiklah Di, kita nikah saja. Asal-asalan kukatakan. Kalimat pendek itu, siapa tahu ancaman Didi itu hanya gertak sambal. Ternyata dugaanku meleset. Tak berapa lama, uang nikah pun datang ke rumahku. Wah, betapa kagetnya aku. Lelaki ini rupanya tidak main-main. Aku bingung. Aku kelabakan. Bajingan. Uang nikah sudah dikirim dan sudah ada di Yogyakarta. Orang tuaku pun tahu karena dia datang ke Wonosari meminangku dengan baik-baik. Pernikahan itu gagal ketika Fuadku malah kutemui dan menganjurkanku untuk lari. Sudah Ran, kamu kabur saja. Cowok seperti itu berbahaya. Aku pun mengikuti nasihat Fuadku malah dan bersembunyi di rumah kakak sepupuku di Wates. Dari kakakku kudengar bahwa orang tuaku sudah tahu lewat mulut Didi bahwa aku, anak bungsu mereka, bukan lagi aktivis Islam yang solihat, melainkan telah berganti status menjadi perempuan jalang yang berpindah dari satu pelukan lelaki
ke pelukan lelaki lain, dari losmen satu ke losmen yang lain. Lelaki itu telah membongkar semuanya. Kali ini dihitung bapak ibu yang membesarkanku, sehingga aku sedikit tahu tentang dunia. Sebuah dunia ilusi kaum bertuhan, dunia yang dipenuhi aroma kekotoran. Riwayat hitamku sudah terpampang. Hitam. Kubayangkan tentu wajah ibuku berkerut malu. Kubayangkan wajah pasi bapakku akan tambah pasi, mengenangkan anak bungsunya telah menjadi anak jalang. Kukatakan kepada Didi, ketika tanpa kuduga-duga, aku bertemu dengannya di belokan tangga kampus. Didi, bagaimana? Sudah impas sekarang? Kamu sudah bongkar seluruh rahasia pergaulanku selama ini di hadapan orang tuaku. Itu belum cukup. Lihat saja, aku bisa bunuh kamu. Belum cukup bagaimana? Apakah kamu belum puas setelah kamu membocorkan tentang apa yang kulakukan di sini kepada orang tuaku? Hah? Lihat saja nanti. Lelaki itu refleks berbalik menaiki tangga menuju kelas kuliahnya. Beberapa hari kemudian, Didi mengontakku. Bisikku dalam hati, apalagi yang dimaui laki-laki ini? Kutimbang-timbang, haruskah aku menemuinya? Namun aku luluh juga dan berencana ke kosnya. Tak lupa aku beritahu Fuad Kumala bahwa aku hendak ke tempat Didi. Saya boleh ikut enggak? Tidak, terima kasih. Aku sendiri saja. Berangkatlah aku sendiri dengan naik taksi. Di jalan aku coba menduga-duga, jangan-jangan Didi sudah berubah. Lagi pula dia baru saja pulang dari kampung halamannya. Siapa tahu ide gila menikah sudah ikut tercecer di jalanan sepanjang lintas Sumatera Yogyakarta. Sungguh, yang terjadi justru sebaliknya dari yang aku dugakan. Hanya beberapa menit setelah aku duduk manis di atas kasur kosnya, ia membanting pintu keras-keras sehingga menimbulkan getaran kuat. Loh, kamu kenapa? Marah ya? Kamu kira saya sudah melupakannya? Enak saja. Terus maumu apa sekarang? Mauku? Aku ingin menyekapmu. Biar apa, Di? Biar polisi menangkapku dan menjebloskanku ke penjara. Ya ampun, ini lelaki macam apa? Dengan ketakutan aku mundur dan menyandar di dinding. Didi mengejarku dan terus mendekatiku. Dari matanya yang merah, aku melihat bara. Ada lidah dendam yang mengesumat dari sinarnya. Kedua tangannya menangkap tanganku, menelikungnya, dan dengan cepat tangan kanannya mencekikku. Aku meronta. Dia tak melepaskan cekikannya. Aku bisa membunuhmu sekarang. Ngeri sekali. Terus terang betapa takutnya aku dengan lelaki itu, sampai sebegitu perlakuannya kepadaku. Ku coba meronta lagi, terus begitu, hingga Didi kewalahan dan coba mengendurkan cekikannya. Air mataku tumpah dalam dekapan lututku. Aku sesenggukan dan membayangkan lelaki pemaksa ini. Di, apa sih maumu? Mengapa kau perlakukan seperti seorang kriminal? Aku tak mau menikah denganmu. Apalagi yang harus kukatakan? Bukankah aku sudah mengutarakan alasanku semua-muanya? Mengapa aku tak mau menikah? Aku tidak mempermainkanmu, karena memang pada awalnya aku memang tak mau menikah. Lalu, aku mau apa lagi?
Penjelasan apa lagi yang kau inginkan dariku? Di, aku mohon, cuma malam ini aku sama kamu ya. Besok semuanya sudah harus clear. Aku sangat memohon kepadamu. Dia hanya diam, dan sekali-kali kepalanya menengadah ke langit-langit kamarnya, sambil kedua tangannya menyapu mukanya, menyisir rambutnya dengan tangan. Aku menunggu keputusannya dengan perasaan was-was, sambil menahan sisa sakit di leherku. Betapa aku sangat mencintaimu, Kiran. Sangat mencintaimu dan serius menikah denganmu. Namun kalau memang kamu tak berkenan juga, apa boleh buat? Besok kamu boleh pulang, katanya perlahan. Suaranya parau. Ia tertunduk lama. Dengan wajah pesakitan dia mendekatiku, memelukku. Mungkin berharap aku bisa luluh lagi. Aku hanya mematung dalam pelukannya, tanpa merasakan gairah apa-apa. Dan semalaman aku diperkosanya, tanpa senyum, tanpa rasa, tanpa cinta. Dingin, semuanya dingin. Pagi. Belum juga tenang kakiku menginjak rumah kakakku ketika kabar itu masuk. Kiran, kini hari tadi bapakmu meninggal dunia. Aku hanya bisa terduduk menatap kosong gedung kampus Wates yang masih sunyi. Mataku berat, mataku panas, mataku digenangi air. Oh Bapak, maafkan atas segala lakuku. Laku yang dibentuk oleh jalan yang sudah kupilih, yang sungguh kupilukan dan kutangisi dari kepergianmu. Bukan kepergian itu sendiri, melainkan sementara ruhmu dilucuti, aku diperkosa oleh lelaki yang memaksaku untuk menikah. Itu yang membuatku sedih, itu yang membuatku pilu, itu yang membuatku menangis. Secepat datangnya, secepat itu pula perginya tangis itu. Terasa persediaan air mataku seakan sudah habis dicucup-cucup tragedi. Bapak, sudah kuduga maut itu akan datang, sudah kuduga. Dan air mata tak lagi punya guna. Sekarang ini, berbahagialah engkau di alam sana, alam yang aku tidak tahu berbentuk apa. Selamat jalan Bapak, selamat jalan. Cuma itu yang bisa aku ucapkan untuk keberangkatan abadimu.